Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bagaimana menjadi seorang muhibbin yang sebenarnya. Lantaran beberapa hari yang lalu yang katanya muhibbin kepada Habib itu justru perilakunya itu tidak pantas muncul dari seorang muslim. Maka hal ini memberikan motivasi kepada diri saya untuk mencari tahu bagaimana sih sebenarnya seorang muhibbin itu. Apakah seorang muhibbin itu harus melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dicintai? Lantaran muhibbin itu kan merupakan, atau muhib ya, muhibbun itu merupakan isim fa'il dari ahabba yang berarti orang yang mencintai. Dan orang yang mencintai dalam dirinya pasti ada rasa kecintaan. Namun rasa cinta tersebut, ketika rasa cinta itu menjadi sebuah perilaku, lalu apakah boleh perilaku tersebut bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Nah, maka dari hal tersebut, berangkat dari hal tersebut, maka saya mencari tahu tentang itu semua. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau memiliki pemahaman yang salah. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu cinta, apa itu mahabbah. Memang dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cara beliau mencintai seseorang." Lalu pengertian dari mahabbah itu apa? Nah, di sini Al-Imam Al-Baydawi menyebutkan bahwasanya mahabbah itu adalah kecondongan hati, mailun nafsi ila syai' likamalin adrakathu fihi. Itu condongnya hati, condongnya atau kecondongan hati kepada sesuatu lantaran di dalamnya itu terdapat kesempurnaan yang diketahui oleh dirinya. Sekiranya kecondongan tersebut membuat diri kita itu dekat kepada sesuatu atau hal yang kita cintai. Lalu kemudian lantaran seorang hamba itu dia yakin bahwasanya tidak ada yang sempurna kecuali kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang dia pandang sempurna dari dirinya ataupun yang lainnya itu adalah untuk Allah, dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Sehingga dari sini Al-Imam Al-Baydawi memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya cinta itu adalah dari Allah. Cinta itu berasal dari Allah, untuk Allah, di jalan Allah, dan karena Allah. Nah, seandainya jika cinta itu tidak berdasarkan atas hal yang saya sebutkan tadi, artinya kecintaannya itu bukan lantaran Allah Subhanahu wa taala, maka ya cinta itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lantaran kesempurnaan itu datangnya dari Allah, untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, dan dari Allah, maka cinta itu harus mengiringi kepada ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti, mensuri tauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah pengertian dari cinta itu sendiri. Lalu kemudian ketika kita ini mencari-cari apa sih hal yang menjadi penyebab kita itu cinta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan arahan, memberikan aturan dalam cinta. Sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, beliau bersabda, "Ahibbullah lima yagdukum bihi min ni'amih,
cintailah kalian atau cintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran sudah Allah taala karuniakan kenikmatan-kenikmatan kepada diri kalian. Dan kata Rasul, wa ahibbuni li hubbillah, dan cintalah kalian kepadaku karena cinta Allah. Kemudian, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah kepada keluargaku karena cintaku. Lalu kemudian bagaimana pengertian dari ahlul bait? Itu sudah dijelaskan, dan di situ ahlul bait memang ada beberapa versi. Ahlul bait yang berarti keluarganya Rasulullah yang saat itu ditutupi oleh Rasulullah, ditutupi dengan selendang, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, dan Siti Fatimah. Kemudian yang lain itu pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah keturunan dari Sayyidina Hasan Husain. Kemudian yang lain itu mengatakan bahwa ahlul bait itu adalah Banu Hashim, Banu Muttalib, dan walhasil banyak versi. Siapapun itu, ya. Ketika kita menafsirkan ahlul bait dengan penafsiran dengan masing-masing dari penafsiran yang ada, nah tentu kita harus mendasari itu semua lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ada satu hal yang dituduhkan kepada seseorang yang mencari tahu, mencari kebenaran status dari satu kelompok atau satu golongan yang mengaku bahwa mereka itu adalah termasuk kategori ahlul bait, yang di kemudian hari mereka menyebut diri mereka sebagai habaib. Ketika seseorang itu mencari tahu status mereka itu adalah benar-benar ahlul bait atau tidak, benar-benar keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, ternyata mereka justru dituduh sebagai seseorang yang membenci kepada ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak demikian. Lantaran dari umat Islam ini, saya rasa mayoritas umat Islam itu sudah mengetahui, sudah yakin akan kewajiban untuk mencintai ahlul bait, dan itu saya rasa sudah menjadi kesepakatan dari umat Islam. Nah, hanya saja apakah golongan yang mengaku dirinya sebagai ahlul bait itu benar-benar statusnya sebagai ahlul bait atau tidak? Lalu kemudian ada segolongan orang yang mencintai ahlul bait, segolongan orang yang mengaku ahlul bait, kemudian ada segolongan yang meneliti status kebenaran mereka sebagai ahlul bait, lalu kemudian mereka ini dituduh sebagai orang yang membenci ahlul bait, dan ini tentu merupakan satu tuduhan yang tidak memiliki bukti. Artinya itu adalah tuduhan yang salah, gitu. Lantaran banyak statement dari para ulama yang mengatakan bahwa status seseorang sebagai ahlul bait, ketika seseorang itu mengaku-ngaku dirinya sebagai ahlul bait, itu wajib diverifikasi, wajib diteliti. Lantaran tugas dari ahlul bait itu ya sangat berat, kan? Oke, itu adalah mengenai hadis tadi ya. Wa ahibbu ahlal baiti li hubbi, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahlul bait, dan ini merupakan sebuah kesepakatan ya, bahkan di situ terdapat perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran melihat kecintaan Rasulullah kepada ahlul bait itu sendiri. Nah, sehingga dari sini, dari hadis tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kita mencintai Allah lantaran Allah Ta'ala itu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sebegitu besar kepada diri kita. Kita mencintai Rasulullah lantaran Rasulullah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mencintai ahlul bait lantaran ahlul bait itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seandainya jika seseorang itu mengaku dirinya sebagai ahlul bait, lalu kemudian diteliti oleh orang lain akan statusnya sebagai ahlul bait, ya jangan dituduh dong bahwa mereka ini adalah orang-orang yang membenci ahlul bait. Justru sebaliknya, mereka ini justru ingin membuktikan kecintaan mereka kepada ahlul bait dengan memurnikan ahlul bait yang sebenarnya. Artinya mereka tidak akan mencintai ahlul bait kecuali ahlul bait yang benar-benar terbukti statusnya sebagai ahlul bait. Nah, itu mengenai sebab-sebab ya, sebab-sebab cinta. Nah, kemudian lalu batasan-batasan mengenai kecintaan itu bagaimana? Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu telah mengatakan, ini dalam batasan-batasan cinta ya, atau tata cara cinta, tata cara mencintai seseorang. Dalam perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, karamallahu wajhah, beliau mengatakan, ahbib habibaka haunama asa an yakuna baghidaka yaumama
Wa abghid baghidaka haunama asa an yakuna habibaka yaumama. Cintailah orang yang engkau cintai sewajarnya atau ala kadarnya, karena barangkali pada suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau musuhi. Dan bencilah kepada orang yang engkau benci ala kadarnya, karena barangkali di suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Artinya di dalam perkataannya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ini, dan hadis mauquf ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ya, bahwa dalam segala sesuatu, khususnya mengungkapkan perasaan cinta, khususnya untuk sesama muslim, itu ya ala kadarnya, sewajarnya. Lantaran tadi, kita mencintai segala sesuatu, lantaran sebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala, dan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Rasulullah. Cinta kita kepada sesama itu adalah karena Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengungkapkan kasih sayang, untuk mengasihi, untuk menyayangi, untuk mencintai sesama, lantaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian jika orang yang kita cintai itu melakukan sebuah kesalahan, lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita ini mengiyakan begitu saja, atau kita mengingatkannya lantaran dia melakukan sebuah kesalahan? Dan nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi dalam keterangan berikutnya. Ya, artinya ketika seseorang itu mencintai orang lain, mencintai sesamanya, itu tetap harus dalam koridor aturan-aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan-aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada cinta buta, di situ tidak ada. Lantaran ketika cinta itu buta, maka efeknya itu justru akan buruk. Tidak, bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai diri kita lantaran kecintaan tersebut, tapi justru sebaliknya, kita menjadi orang yang dibenci, orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, memang di dalam sebuah hadis ya, terdapat sebuah keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim dan dalam keadaan mazlum. Maka kata para sahabat, qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluman. Wahai Rasulullah, okelah kalau kita ini menolong saudara kita, artinya orang yang menzaliminya kita luruskan, ya, kita ingatkan, kita beri peringatan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Fakaifa nansuruhu dzaliman? Bagaimana kita menolong saudara kita dalam keadaan zalim? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Kata Rasulullah, engkau mengambil di atas kedua tangannya. Artinya engkau luruskan, engkau ingatkan saudaramu yang zalim itu. Ya, saudaramu ketika melakukan sebuah kezaliman, engkau ingatkan, wahai saudaraku, janganlah engkau melakukan kezaliman. Wahai saudaraku, ketika engkau melakukan sebuah kezaliman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membenci dirimu, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga membencimu, dan engkau itu tidak berada di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita itu menemukan saudara kita melakukan sebuah kezaliman, ya kita larang. Gitu. Begitu juga dalam perumpamaan ya, dalam cinta ini kan, karena kita ini membahas tentang cinta atau suka. Seekor monyet, tentu dia itu menyukai pisang. Lalu ketika monyet itu menyukai sebuah pisang, pertanyaannya, apakah semua pisang itu dia sukai, itu dia cintai? Pisang dalam keadaan apapun, itu apakah akan dimakan oleh seekor monyet? Atau monyet itu akan memilah-milah? Jika pisangnya itu dalam kondisi yang baik, maka dia akan makan. Jika pisang itu busuk, maka dia tidak akan mau, dia pasti akan menolak. Nah, tentu kita saksikan, dan tentunya logika berpikir kita itu pasti demikian ya, bahwasanya
Monyet itu tidak akan mau dengan pisang yang busuk atau pisang yang mentah. Nah, ini merupakan mukadimah atau pendahuluan dari bagaimana yang seharusnya kita itu mengungkapkan cinta kepada sesama, cinta kepada dzurriyyah Rasul, ya. Bahwasanya ungkapan cinta kita itu yang tidak hanya berupa ucapan, tapi berupa perbuatan, berupa sikap, berupa perilaku, tentu itu semua harus berdasarkan atas hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dalam menyikapi kejadian di beberapa waktu yang lalu, di mana ketika Kiai Haji Imaduddin mengisi sebuah acara maulid, ini acara maulid ya, merayakan hari kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Kiai Haji Imaduddin membahas tentang nasab Ba'alawi, bahwa nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang terputus, tidak terbukti ketersambungannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baik secara data-data ilmiah atau secara pengetahuan modern, yaitu tes DNA. Dan tentu ketika membahas tentang nasabnya Rasulullah, ketika membahas tentang nasabnya keturunan Rasulullah, itu adalah satu tema yang masih berkaitan, yang masih berhubungan dengan hari maulid itu sendiri, dengan perayaan maulid itu sendiri. Nah, namun dengan adanya berpuluh-puluh orang yang membuat suasana itu menjadi gaduh, lantaran Kiai Haji Imaduddin membahas tentang nasab. Ini pertanyaannya, ini kenapa? Bukannya ketika seseorang itu ingin mensucikan, ingin meluruskan, ingin memilah-milah siapakah dzurriyyah Rasul yang sebenarnya, bagaimana cara memverifikasi seorang dzurriyyah Rasul yang sebenarnya, lalu kemudian mereka dengan sikap yang angkuh, sikap yang kasar, mereka justru menghentikan ceramah Kiai Haji Imaduddin di dalam ceramahnya. Tentu ini adalah satu logika berpikir yang salah menurut saya. Dan tentu apa yang mereka lakukan itu mungkin tidak membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu senang. Ini tamunya Rasulullah loh. Acara Maulid Nabi berarti tuan rumahnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika ada huru-hara, ketika ada kegaduhan di dalam acara tersebut, ya, dan pelakunya itu ingin menghentikan acara tersebut, otomatis dia telah merusak acaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka ini justru tidak menghormati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan alasan apapun lah, dengan alasan jangan membahas tentang nasab lah, kemudian jangan membahas tentang nasabnya habaib lah. Nah, kembali lagi kepada kaidah tadi yang saya sebutkan mengenai bagaimana bercinta, bagaimana batasan-batasan cinta. Justru ketika mereka itu dihadapkan dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam menguji kebenaran dari ketersambungan Ba'alawi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, justru mereka itu harusnya mendukung. Lantaran apa? Lantaran ini belum terbukti loh, belum terbukti ketersambungan nasab tersebut kepada Rasulullah. Justru ketika mereka itu mengatakan, saya akan membela sekuat tenaga, bahkan akan mengerahkan nyawa saya, mengorbankan diri saya, mengorbankan segala-galanya kepada Ba'alawi, meskipun seandainya jika tidak terbukti bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentu ini adalah sebuah statement yang menurut saya tidak masuk logika. Kenapa? Yang dia bela apa? Sementara tadi dalam kaidah cinta, cinta itu harus berdasarkan atas aturan-aturan yang telah diatur oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya, semua perilaku, semua perbuatan yang mengatasnamakan cinta, terutama cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, cinta kepada dzurriyyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ketika mereka itu tidak terbukti sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, berarti cinta mereka cinta yang buta. Maka bisa disimpulkan di situ, mereka tidak lebih cerdas daripada monyet. Karena monyet itu tahu mana pisang yang layak untuk dikonsumsi dan mana pisang yang tidak layak dikonsumsi. Sementara ketika cintanya itu adalah cinta yang buta, maka apakah hal ini membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ridho? Apakah membuat Allah Subhanahu wa taala suka? Dan malah dikhawatirkan justru membuat Allah taala dan membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu murka. Nah, oleh karenanya
kita sebagai seorang manusia yang memiliki akal pikiran, yang memiliki logika yang normal, yang menerima nasihat dari orang lain, yang menerima sebuah kebenaran melalui bukti-bukti. Nah, mari kita sadari. Mari kita sadari dan mari kita meluruskan niat, meluruskan hati, meluruskan bagaimana cinta atau ungkapan cinta, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, kepada siapa cinta ini dilakukan. Tentu kepada Allah dan kepada Rasulullah sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala atur dan telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atur, sehingga tidak perlu adanya tadi membela mati-matian. Kalau memang nasab mereka itu benar, ya buktikan. Ya tinggal membuktikannya saja, membuktikan dengan data misalnya. Membuktikan dengan data kitab-kitab nasab di abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, atau membuktikannya dengan tes DNA. Apakah DNA mereka sama dengan DNA dzurriyyah Nabi? Ataukah justru DNA mereka itu membelok jauh dari DNA para keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah satu pelajaran bagi kita semua, bahwasanya ketika kita ini menjadi seorang muhibbin, menjadi seseorang yang mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan mencintai keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentu semuanya pasti diatur dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan di dalam syariat Islam. Sehingga ketika kecintaan kita itu sesuai dengan aturan Islam, ya kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Dan ketika ada seseorang yang cintanya itu adalah cinta buta, membela mati-matian, ya, meskipun sudah terbukti bahwa yang dia bela itu bukanlah keturunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu cinta mereka untuk apa? Cinta mereka untuk siapa dan cinta mereka untuk apa? Jangan-jangan cinta yang mereka akui itu bukanlah cinta kepada Allah, bukanlah cinta kepada Rasulullah, bukanlah cinta kepada dzurriyyatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tetapi cinta kepada kepentingan-kepentingan, ya, atau materi-materi di balik kecintaan yang mereka akui itu. Nah, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.